Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam. Ya, pertama kita syukuri atas kesehatan yang kita miliki sehingga kita bisa sehat, bisa mengikuti kegiatan hari ini, ya, sehingga memberikan suatu manfaat bagi kita semua untuk karya, kesehatan, dan kebahagiaan. Hari ini saya akan membahas mengenai keberadaan manusia, apakah manusia itu bagaimana dilihat dari sisi kosmologi, astronomi, metafisika. Jadi lengkap lah semua, ya. Jadi kalau kita bicara manusia, manusia itu terdiri dari jasmani dan batin, ya. Jasmani dan batin. Nah, jasmani dan batin ini juga ya kalau kita analisis lebih lanjut, batin itu ada 4 komponen. Ada kesadaran, ada pencerapan, ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran. Kesadaran itu fungsinya mengetahui adanya objek. Ya. Pencerapan itu proses mengenali objek, perasaan, dan bentuk-bentuk pikiran. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan sadar tidak pingsan, kita akan menangkap satu objek dari indera kita. Kemudian dilaporkan ke otak, kemudian otak mencoba mencerna, melihat rekamannya, apakah ini, apakah itu. Setelah itu timbul rasa, rasanya bagaimana senang atau tidak senang atau sedih seperti tadi yang ditanyakan. Kemudian mau diapain. Nah, itulah gambaran yang namanya sosok disebut makhluk, salah satunya manusia. Keberadaan manusia yang kita tahu ini, kita yakin kita berada di bumi. Ya, di bumi kita lihat itu, jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter sampai Pluto, itu yang kita tahu sama ini. Ini kita berada dalam suatu solar sistem disebut tata surya. Kita berada di planet yang namanya bumi. Kemudian pertanyaan 2600 tahun yang lalu, pertanyaannya, apakah ada manusia seperti di bumi ini di planet lain? Dan pada waktu itu disampaikan ada. Jadi ada manusia di planet lain. Kalau mereka lebih canggih daripada kita, maka mereka yang datang ke kita. Mereka yang datang itu biasanya menggunakan pesawat yang disebut UFO, Unidentified Flying Object, objek terbang yang tidak dikenal. Atau USO, Unidentified Submaritime Object, objek laut yang tidak dikenal. Dan makhluknya kita kenal dengan nama alien. Ya. Kalau kita bisa mengunjungi planet lain yang ada kehidupan, maka kita jadi aliennya. Kita sudah mendarat sampai planet Mars. Ya, sudah sampai planet Mars dan sekarang sudah mengorbit sampai Saturnus. Nanti mungkin naik ke Neptunus, mungkin sampai ke Pluto, bahkan mungkin ke tempat yang lain, ya, di luar tata surya kita. Nah, ini gambaran yang disebut satu tata surya. Kita salah satunya di bumi. Dan ada satu penelitian akan menguji coba yang namanya kehidupan di planet Mars. Karena ternyata di planet Mars itu ada air. Jadi kalau air itu diurai menjadi H2 dan O2, ada oksigen, bisa memunculkan atmosfer. Kalau nanti ingin membayangkan kehidupan di planet, bisa nonton film fiksinya namanya Total Recall. Yang main itu Arnold Schwarzenegger, itu membuat fiksi ilmiah berkenaan dengan kehidupan di planet Mars suatu saat nanti. Ya. Nah, ini gambaran yang namanya tata surya kita, ya. Jadi kita berada di bumi dengan satelit yang bernama bulan. Ya. Nah, tata surya tadi berada dalam satu gugusan yang lebih besar, yang namanya galaksi. Nah, ini gambaran galaksi, ada ribuan, jutaan tata surya di dalam kumpulan yang disebut galaksi ini. Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Kita punya tetangga kita, galaksi yang lain. Ya, ini galaksi Andromeda. Jadi Andromeda ini ada ribuan jutaan tata surya di dalamnya.
Tetangga kita juga ada yang namanya galaksi Magellan. Di sini ada ribuan jutaan tata surya di sini. Tetangga kita lagi ada yang namanya galaksi Sculptor. Ini pun ada ribuan jutaan tata surya di dalamnya. Nah, ini disebut galaksi Fornax. Ya, jadi Fornax ini di dalamnya ada ribuan jutaan tata surya di dalamnya. Nah, galaksi-galaksi itu akan berkumpul dalam satu kumpulan yang namanya cluster. Ya, cluster. Cluster itu akan berkumpul lagi dalam kumpulan super cluster. Jadi satu cluster ada ribuan jutaan galaksi. Satu super cluster itu ribuan jutaan cluster. Super cluster bergabung menjadi satu kelompok yang besar namanya universe atau alam semesta. Jadi kalau kita bayangkan kita menjadi juara hebat di bumi kita dibandingkan dengan alam semesta, jauh tidak ada apa-apanya. Jadi kumpulan namanya tata surya bergabung dalam satu kumpulan namanya galaksi. Galaksi-galaksi berkumpul membentuk yang namanya cluster. Cluster berkumpul banyak ribuan jutaan cluster membentuk super cluster. Super cluster sekian banyaknya menjadi yang namanya alam semesta. Nah, ini kira-kira namanya alam semesta. Jadi keberadaan manusia sangat kecil di alam semesta. Ya. Jadi hampir setiap agama memiliki mitos berkenaan dengan cerita alam semesta dan manusia di bumi. Ya. Kalau di Mesir kuno ada mempercayai bahwa Dewa Num menciptakan alam semesta, kemudian membuat manusia dari tanah liat. Dari Hathor, kemudian meniupkan hidup kepada mereka. Jadilah manusia. Yunani kuno mempercayai bahwa segala sesuatu dibuat oleh Oceanus, air yang pertama. Ya. Yahudi, ya, kuno serta kaum Kristen memiliki dua legenda penciptaan, ya, menurut Bible atau kitab Injilnya. Hebrew menciptakan alam terang dan gelap pada hari pertama, air dan daratan hari kedua, tumbuhan hari ketiga, matahari dan bulan seterusnya. Ya. Legenda penciptaan kedua menyebutkan bahwa Tuhan membuat bumi lalu laki-laki. Kemudian tumbuh-tumbuhan binatang terakhir menciptakan wanita dari tulang rusuknya. Nah, ini banyak versi ya di dunia ini. Cina kuno mempercayai Panku memahat alam semesta sebelumnya yang berantakan. Setelah mati, tulangnya berubah menjadi bukit. Dagingnya menjadi tanah, gigi menjadi kandungan logam, dan seterusnya. Setiap agama mempunyai pemahaman berbeda, ya, menyangkut umur alam semesta, tapi kebanyakan masih dalam jangkauan manusia, pikiran manusia. Kemudian ilmuwan fisika modern saat ini telah sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta tidak berawal secara serentak. Alam semesta terjadi secara berkesinambungan, melakukan suatu evolusi, ya. Hancur, terbentuk lagi, muncul lagi, hancur lagi, terbentuk lagi, begitu satu evolusi yang panjang. Nah, menurut Buddha, alam semesta yang digambarkan tadi, universe alam semesta itu tidak dapat ditentukan awal dari alam semesta. Makanya dikatakan alam semesta tanpa awal. Ya, alam semesta tanpa awal. Tidak dapat ditemukan kapan alam semesta itu terbentuk karena selalu mengalami suatu proses kelahiran, kematian, perubahan dan macam-macam. Karena kita diliputi ketidaktahuan, ya, sehingga akhirnya atau tidak diketahui. Para pakar pengetahuan sekarang meyakini alam semesta ada satu sistem yang berdenyut, yang setelah mengembang secara maksimal lalu menciut. Dengan segala energi ditekan pada suatu bentukan massa demikian besar sehingga menyebabkan ledakan disebut Big Bang. Ya. Jadi Big Bang ini ada satu pelepasan energi, ya, pengembangan dan penciutan. Kemudian Buddha memaklumi pengembangan dan penciutan ini, ya, mengatakan bahwa lebih awal atau lebih lambat ada satu waktu, sesudah waktu yang sangat panjang sekali, alam semesta menciut. Tapi lebih awal atau lebih lambat sudah masa yang lama sekali alam semesta mulai mengembang lagi. Jadi suatu proses evolusi yang disebut alam semesta itu. Penemuan teleskop konvensional dan teleskop radio belakangan kemudian memungkinkan para astronom mengetahui
tidak saja asal dan sifat alami dari alam semesta, tapi susunannya pun diketahui. Jadi kalau kita lihat dari astronomi yang tadi sampaikan bahwa ada yang namanya tata surya, ada yang tata surya itu ada planet, ada bintang, ada benda-benda langit dan lain-lain. Yang kemudian ada dalam satu gugusan lebih besar namanya galaksi. Galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti. Nah, galaksi ini nanti berada dalam satu gugusan lebih besar namanya cluster. Jadi satu cluster terdiri ribuan jutaan galaksi. Kumpulan daripada cluster-cluster membentuk supercluster. Supercluster membentuk yang namanya alam semesta. Di sini katakan Bima Sakti terdiri atas kurang lebih 100 miliar bintang dengan jarak ujung ke ujung 60.000 tahun cahaya. Ya. Kemudian galaksi-galaksi alam semesta tersusun berkelompok. Kelompok galaksi di mana Bima Sakti kita berada terdiri dari 2 lusin galaksi. Kelompok lain, cluster Virgo, misalnya terdiri dari ribuan galaksi. Jadi satu cluster ada ribuan galaksi. Itu membentuk yang namanya cluster Virgo. Di balik kenyataan tata surya galaksi, kelompok galaksi baru diketahui dunia barat setelah penemuan peralatan canggih. Ya, dimulai dari penemu teleskop Galileo. Maka ternyata kita Suci Agama Buddha menyebutkan ya 26 abad yang lalu tentang cerita galaksi, cluster, supercluster di dalam kitab suci agama Buddha. Ya. Kemudian bagaimana itu terbentuk? Ya, itu juga dijelaskan di dalam agama Buddha. Jadi kalau kita lihat dari cerita manusia pertama menurut agama Buddha, jadi ketika terjadi suatu ledakan, ya, kemudian terbentuklah tata surya kita, bumi kita dalam keadaan pijar, belum bisa diinjak. Kemudian makhluk-makhluk dari alam abasara sesuai dengan karmanya itu berkeliling ke bumi yang dalam keadaan pijar itu dan memakan sari-sari bumi yang bentuknya kayak bubur yang sedang mengepul-ngepul. Ya. Mereka makan, tubuh cahayanya mulai lenyap, kemudian tubuh mereka mulai padat. Tapi pada waktu itu belum ada jenis kelamin pria wanita, bentuknya makhluk aja. Ketika tanah sudah tidak bisa dimakan lagi, muncullah tanaman perintis. Mereka makan tanaman perintis, tubuh mereka makin padat lagi. Karena makin tambah serakah, tanaman perintis menjadi hilang. Muncul tanaman menjalar. Mereka makan makin rakus lagi, tubuh mereka makin terbentuk lagi. Tumbuhan menjalar hilang, muncullah yang namanya tanaman padi. Nah, ketika mereka mulai makanan padi ini, mulailah ada perbedaan. Ada yang menonjol di atas, ada yang menonjol di bawah. Yang menonjol di atas namanya wanita. Yang menonjol di bawah namanya laki-laki. Dan kemudian mereka memperhatikan dengan seksama dan timbullah nafsu. Terjadilah hubungan intim di antara mereka. Yang lain ngeliat, wah itu nggak sopan, itu nggak bagus, ditimpukinlah mereka. Nah, sejak saat itulah mereka semuanya timbul rasa malu. Mulailah menutup anggota tubuh mereka dengan daun-daunan, kulit pohon, dan lain-lain. Dan selanjutnya mereka mulai yang namanya membuat rumah, berpakaian, dan tanaman tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, harus dibudidayakan, yaitu bertani, berkebun, dan lain-lain. Ya, itu gambaran manusia pertama di bumi yang jumlahnya banyak, bukan 2. Banyak. Dan selanjutnya perkembangan manusia melalui perkawinan. Itu ya manusia pertama di bumi. Nah, jadi cerita tentang bagaimana suatu proses kehidupan dari tata surya kita muncul manusia pertama sampai yang sekarang. Jadi perjalanan tuh bumi kita sudah sangat lama. Jadi ketika bumi terbentuk dalam sekian waktu, nah waktu itu tercatat ada orang yang menjadi Buddha di zaman usia manusia 40.000 tahun. Kemudian berlangsung ajarannya, kemudian lenyap, muncul lagi sama Buddha berikutnya. Ajaran lenyap, muncul lagi sama Buddha yang berikutnya, Buddha Kassapa. Setelah itu ajaran lenyap, muncul di zaman manusia 100 tahun Buddha Gautama. Buddha Kassapa 20.000 tahun rata-rata manusianya.
Buddha Gautama berlangsung ajarannya kurang lebih 5.000 tahun, kemudian lenyap, ya, semua zaman itu zaman rusak, kemudian manusia makin menurun, sampai turun usia manusia rata-rata 10 tahun. Meninggal usia 10 tahun. Kemudian ada beberapa yang sadar, umurnya panjang lagi, sampai suatu saat mencapai 80.000 tahun baru meninggal. Nah, saat itulah baru muncul Buddha yang akan datang, yang dikenal dengan nama Maitreya atau Maitreya. Nah, berlangsung lagi ajarannya, menurun lagi, barulah kiamat. Nah, jadi kalau nanti kiamat terjadi, itu hanya hilang satu titik di galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Berarti tata surya secara satu sistem ini akan hancur. Itu, ya. Nah, jadi cerita tentang alam semesta begitu luasnya, ya. Jadi sebagai suatu pengetahuan yang selalu berkembang, itu akan mencoba mencari bagaimana kebenaran yang ada disebut alam semesta itu. Nah, itu kira-kira gambaran ya, bahwa manusia berada secara horizontal, keberadaan manusia di dalam sistem solar, di mana kita berada di kumpulan bagian daripada galaksi. Galaksi kita bagian daripada cluster. Cluster bagian dari super cluster. Super cluster kita bagian daripada alam semesta. Yang berikutnya saya akan coba terangkan bagaimana keberadaan manusia dalam secara vertikal. Nah, ini kalau kita lihat manusia itu ada di bawah, ya, di atasnya alam-alam rendah, neraka, binatang, setan, dan raksasa. Manusia di atasnya dikit. Di atasnya itu yang namanya alam dewa. Ada 6. Di atasnya lagi alam-alam Brahma. Nah, jadi kalau kita lihat manusia itu sungguh beruntung. Kita berada di alam manusia punya keberuntungan, punya kesempatan berbuat baik banyak di alam manusia. Tapi ketika jadi manusia kita tidak menggunakan kesempatan berbuat baik, maka kita bisa jatuh ke bawah yang namanya alam neraka, setan, raksasa, dan binatang. Itu apa saja kah? Kalau kita ini suka berbuat, berucap, berpikir penuh dengan kebencian, siap-siap kehidupan berikutnya lahir di alam neraka. Kalau kita malas mencari kebenaran, siap-siap kehidupan berikutnya menjadi binatang. Itu binatang kita lihat ada anjing, ada kucing, ada tikus, dan macam-macam. Itu bisa seperti itu. Kemudian akhir di alam setan atau asura itu dikarenakan keserakahan. Jadi yang membedakan setan dan asura, kalau asura itu badannya raksasa, nah penyebab akhir ke sana itu haus akan kekuasaan. Mengharapkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara tidak benar. Itu calon lahir di alam asura. Kemudian lahir di alam manusia itu karena melaksanakan 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berdusta, tidak memabukkan. Dan kalau pengen lahir di alam dewa itu harus dengan berbuat baik, melaksanakan sila. Lahir di alam dewa atau disebut alam surga. Surga lebih tinggi lagi yang disebut alam Brahma, bentuknya cahaya, tidak ada jenis kelamin, ya. Kelahiran di sana dengan kekuatan meditasi. Nah, jadi kita tinggal pilihan. Setelah kita nanti meninggal, kita pergi kemana ini? Apakah Anda semua tahu? Setelah kita meninggal ini, kita pergi kemana? Tidak ada yang tahu. Kita pergi kemana? Yang sudah pasti kalau nanti menjelang meninggal, kita akan seperti diputerin film. Kita nonton suatu perjalanan hidup. Dari lahir sampai meninggal, kita terpaku menatap, melihat film tersebut yang diputerin dari bawah sadar kita. Kalau banyak yang baik, itu rekaman itu muncul yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, timbul kegelisahan pada waktu nonton tersebut. Kalau yang baik, begitu nonton filmnya selesai, tarik nafas, kali, 2 kali, 3 kali, bless, sudah ada di alam yang baik, yaitu di alam manusia lagi atau alam surga. Tetapi kalau pikirannya rekaman perbuatan banyak yang gak bagus ya, timbul kegelisahan, matanya melotot, penasaran,
berhenti, napas, langsung perjalanan berikutnya ke neraka, setan, binatang, atau asura raksasa. Itu kalau kita banyak yang tidak baiknya, itu tidak bisa diatur. Jadi pada saat menjelang kematian, itu akan terjadi secara alami. Nah, jadi kalau kita berada di posisi manusia ini, kalau kita ini mau lahir di alam yang lebih atas dari manusia, ya kunci cuma itu. Jangan berbuat jahat, banyak-banyak berbuat baik. Jadi orang yang cinta pada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan kejahatan. Tidak akan membuat orang lain terluka. Tapi kalau dia cinta pada dirinya sendiri, dia tidak akan lakukan. Tapi kalau dia tidak cinta, ego yang berjalan, ingin menang sendiri, apapun dilakukan, ya sudah. Setelah kematian ya siap-siap turun ke arah bawah arah manusia. Begitu. Nah, ini keberadaan manusia di kehidupan-kehidupan secara vertikal, yaitu manusia di alam-alam lain. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa alam neraka ada, setan ada, raksasa ada, alam dewa ada, alam surga ada? Bagaimana kita meyakininya? Banyak ajaran mengatakan, oh kamu akan masuk ke surga kalau sudah mati. Kapan? Kalau sudah mati. Bagaimana kalau kita pergi ke alam surga dalam keadaan hidup? Bisa nggak? Bisa. Jadi ada satu metode bagaimana kita sebelum meninggal, kita pergi ke sana untuk ngecek. Nah, ada nggak ya? Setan ada nggak ya? Asura ada nggak ya? Alam surga ada nggak ya? Bisa dengan mempraktekkan meditasi. Nah, jadi kalau untuk level di bawah manusia, misalnya setan, kita bisa bermain frekuensi pikiran. Orang yang suka melamun, suka bengong, pikirannya masuk frekuensi rendah. Dia kadang-kadang suka melihat penampakan. Ya, yaitu yang namanya makhluk setan atau asura. Itu karena frekuensi rendah. Matanya warna merah. Kalau disorot pakai lampu bisa transparan. Kakinya tidak menginjak bumi. Kalau seandainya perhatikan wajahnya tidak punya gokan bibir. Yang kelima, kalau sampai salaman tangannya tidak ada hawa hangat atau panas tubuh. Dia dingin kayak terasa baru keluar dari kulkas. Nah, itu berarti tanda-tanda daripada setan. Ya. Kemarin ada sebuah cerita ketika di suatu perusahaan sedang audit, ya, kemudian makhluk-makhluk itu menampakkan diri malam-malam. Gitu. Ya, itulah gambaran tentang mereka mau menampakkan diri. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita bisa melihat makhluk-makhluk itu. Sedangkan di alam-alam dewa, kalau punya frekuensi lebih tinggi, maka kita bisa menembus dimensi alam dewa atau surga ini. Kita akan bisa lihat tempat tinggalnya, istananya, bentuk kegiatannya, penampakannya, semua bisa kelihatan. Kemudian kalau masuk ke tingkat yang lebih tinggi alam Brahma, kalau kita punya kemampuan jana, kita bisa bertualang ke alam-alam dimensi gaib yang namanya bentuk makhluknya cahaya dan bisa bicara, yaitu makhluk alam Brahma ini. Jadi kalau makhluk Brahma ini menampakkan diri di alam manusia, bentuknya cahaya dan dia bisa ngomong, "Hei, kamu lagi ngapain?" Nah, itu berarti kemungkinan dari sana. Itu. Nah, ini kira-kira gambaran tentang yang namanya metafisika. Suatu pengetahuan di luar jangkauan berpikir manusia yang ternyata bisa dipelajari dalam agama Buddha tentang kehidupan 31 alam kehidupan.